Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi. Nah, melanjutkan materi kali ini adalah fungsi komposisi. Oke, anak-anak, apa itu komposisi dan seperti apa? Kita langsung ya. Jadi, untuk materi berikutnya adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Setelah kemarin kamu sudah belajar operasi fungsi ya. Ya, kemarin kita udah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian fungsi ya. Nah, berikutnya kita akan membahas ini nih ya. Ini ya, komposisi fungsi, terus nanti berikutnya ada inverse fungsi. Ya, ini sekilas ya peta konsep materi kita kali ini. Oke, next. Nah, mereview pertemuan sebelumnya, operasi aljabar pada fungsi. Masih ingat nggak ya? Nah, kita ingat kembali nih. Kira-kira penjumlahan, pengurangannya masih ingat nggak ya? Nah, misal Ibu punya fungsi fx dan fungsi gx-nya ya. Di sekilas aja ya. Kemarin berarti f tambah gx itu sama dengan f ditambah fx ditambah gx. Kalau f dikurang gx berarti fx dikurang gx. Kalau f kali g berarti fx kali gx gitu ya. Syaratnya apa kemarin? Syaratnya domain antara f dengan g harus ada irisan ya, harus ada irisan. Kalau tidak ada irisan maka tidak bisa kita lakukan operasi aljabarnya, gitu ya. Nah, ini kita mereview contohnya untuk soal ini. Nah, masih ingat nggak nih? Jika diketahui fx x kuadrat tambah 3x min 1 dan f ditambah gx nya x kuadrat plus 5, tentukan gx. Nah, ini sebenarnya kan materi yang gampang ya. Kalau misalnya kalau soal yang biasa itu misalnya gini. Jika gitu ya, di sini ada a sama dengan 4. Terus a ditambah b itu sama dengan 9, berarti b-nya berapa? Gitu ibaratnya soalnya tuh. Ya, berarti kamu dapat b dari mana? Dari mana? Dari betul. Jadi a ditambah b gitu kan. Biar dapat b berarti kamu caranya a ditambah b dikurangi a gitu kan. A ditambah b-nya berapa? 9 dikurangi 4, hasilnya 5b-nya gitu kan. Ini kan kalau soal biasa ya. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya bentuknya begini nih. Nah, gimana caranya? Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 1. Ini hasil jumlah dengan g-nya adalah ini. Berarti dapat g itu dapat dari mana? Ya, berarti dari ini f ditambah gx-nya dikurangi f gitu ya. Nah, kalau dituliskan gini nih, f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. Nah, ini diketahui nih, kita tulis. Nah, gitu kan, kalau dituliskan gini. Nah, ini ditambah sesuatu hasilnya ini nih. Ini ya, x kuadrat tambah 5 itu sama dengan sesuatu x kuadrat ditambah 3x min 1 ditambah sesuatu. Nah, kamu tugasnya mencari sesuatu itu apa gitu ya. Nah, berarti caranya gx gitu ya sama dengan ini dikurangi itu. Jadi kalau kita pakai loncat-loncat ya, berarti ini pindah ke sana, jadinya negatif. Nah, ini kan tetap posisinya berarti gini, x kuadrat plus 5 dikurangi x kuadrat dan seterusnya gitu ya. Yang ini sama dengan gx gitu.
awalnya nulisnya begini, cuma posisinya biar lebih enak dilihat, GX nya kita tukar tempat, GX nya pindah ke sini dan gitu ya, yang panjang ini pindahin ke sini, jadi tukar tempat aja ya. Oke, next. Setelah ini, nah ini nih di sini nih, ini kan matematika SMP nih, MTS ya. Nah, MTS ini penjumlahan aljabar sebenarnya. Kita uraikan nih. Nah, buka kurungnya, gitu kan? Karena ini negatif, hati-hati. Ketika kita mau buka kurung di setelah maksudnya setelah negatif, setelah tanda kurang ini, maka kamu harus kalikan ke dalam isi kurungannya. Jadi negatif kali x kuadrat, negatif kali plus 3x jadinya negatif, negatif kali negatif jadinya plus 1 gitu. Nah, kalau sudah ketemu ini baru kita kelompokkan. Ini nih ibaratnya gini, kalau ibu punya makanan ya, yang x kuadrat itu misalnya singkong ya, ini singkong. Yang tidak punya huruf ini misalnya roti, yang ini misalnya jagung. Nah, berarti kalau kita mau menjumlahkan kan harus yang sejenis ya, yang sejenis. Kalau dalam matematika ini istilahnya suku, ada suku-suku yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Kalau yang sejenis bisa kita operasikan, entah itu tambah entah itu kurang. Tapi kalau tidak sejenis jangan coba-coba gitu ya. Kalau makanan mungkin masih bisa ya di mix ya, roti jagung mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau udah bentuknya misalnya makhluk hidup, kucing sama ayam dijumlahkan jadinya kucing yam, kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi di penjumlahan atau pengurangan itu harus suku yang sejenis. Ini juga materi SMP. Nah, sekarang kita kelompokkan nih yang sejenis, x kuadrat kita tulis lagi ya, didekatkan dengan negatif x kuadrat gitu. Nah, yang sejenis dengan sejenis dikurangi 3x ditambah 5 ditambah 1. Nah, yang x kuadrat dikurangi x kuadrat, gimana cara ngitungnya, Bu? Oke, Ibu ulas lagi, bukan ulas lagi ya, karena ini materi SMP. Ibu ulas materi SMP-nya. Kalau suku sejenis bisa kita operasikan, hitung koefisiennya. Koefisien itu apa? Bilangan yang ada di depan huruf. Jadi kalau misalnya ini nih, koefisiennya adalah 3. Koefisien dari x adalah 3. Kalau x kuadrat ini koefisiennya berapa? Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kalau koefisien x kuadrat itu adalah 1 ya. Jadi kalau 1 tidak perlu ditulis. Jadi kalau misalnya kamu punya variabel x, ini koefisiennya berapa? 1 ya. Kalau begini, negatif x koefisiennya berapa? Berarti koefisiennya negatif 1 gitu ya. Oke, ini kilas aja ya yang materi SMP-nya biar kamu tahu. Nah, sekarang kalau kita sudah hitung ya, kalau kita sudah kita lanjutkan di sini nih. Ini sama ini kan berapa? Ini kan 1 kurangi 1. Jadi koefisiennya yang kita hitung. Ya, 1 dikurangi 1 habis. Nah, sisanya tinggal ini. Nah, ini bisa dihitung nih. 5 tambah 5 berapa? 6. Nah, jadi hasilnya negatif 3x ditambah 6 gitu. Nah, ini adalah hasil GX-nya. Jadi GX adalah negatif 3x plus 6. Dapat dari mana? Itu tadi ya. Jadi ini x kuadrat sama x kuadratnya habis. Kenapa? Koefisiennya sama ya, 1. Yang ini positif, ini negatif, jadi habis gitu. Kalau misalnya kamu nanti punya 3x kuadrat dikurangi 1 4x kuadrat. Nah, gini. Berapa jadinya? 3 kurangi 4 berapa? Negatif 1. Nah, x kuadrat itu tinggal ditulis aja. Jangan dikurangin, kalau dikurangin jadi tambah salah. X kuadratnya dikurangi x kuadrat habis, Bu. Oh, maaf ya, itu salah banget. Fatal itu akibatnya ya. Masa misalnya 3 ayam dikurangi 2 ayam, terus ayamnya hilang gitu, tinggal 1, Bu. 1 apa? Itu 1 ayam. Ayamnya terus dong gitu.
Jadi ketika ada variabel, variabelnya tetap ngikut dan variabelnya tetap utuh kalau itu ditambah atau dikurang gitu ya. Oke, next.